saya hormati Bapak Arif Jamali SPD FPD staf khusus Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah. Yang saya hormati Bapak Insinyur Ali Sudianto MSc Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Kementerian Lingkungan Hidup. Yang saya hormati Bapak M. Asrul Tanjung SE MSI Pimpinan Majelis Kehormatan Muhammadiyah atau yang mewakili para kepala Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Arif Jamali SPD dari Kementerian Komunikasi. Terima kasih Pak telah hadir. Yang saya hormati Bapak Insinyur Ali Sudianto MT, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Terima kasih Pak. Yang saya hormati juga yang sudah hadir dari Rektorat UGM, Prof. Dr. Minar Dinawati, MKes PhD. Yang saya hormati Ibu Dr. Julika Widiasari dari Direktur Teknik Bumi Indonesia. Terima kasih Bu. Yang saya hormati Ibu Dr. Suci Lestari Yuwana dari Pusat Studi Perdagangan Dunia. Terima kasih Bu. Dan yang saya hormati Bapak, Ibu, para narasumber yang telah hadir pada saat ini. Alhamdulillah, sejak beberapa hari kemarin kami seluruh teman-teman yang tergabung dalam CSPP ini menyusun satu harapan dan keinginan untuk dan agar apa yang menjadi harapan kami ini bisa kami sampaikan pada bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada saat ini, terutama kepada Bapak dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, juga kepada Bapak dari Kementerian Lingkungan Hidup. Kami menyusun dan membuat policy brief ini tentunya dengan harapan dan keinginan semoga menjadi sebuah transformasi sekolah menuju ekonomi sirkular, yang mana kami dari sekolah berbagai daerah itu merasa terpanggil Pak untuk dan agar kami punya satu komitmen bersama agar kami bisa memberi sumbangsi kepada bangsa ini melalui program yang akan kami sampaikan. Dan program ini menuju ekonomi sirkular yang tentunya tadi ada 40 orang selama beberapa hari menyusun untuk dan agar policy brief ini mendorong transformasi sekolah menuju ekonomi sirkular bisa diwujudkan ke depan. Selanjutnya, kami juga punya harapan bahwa memang ada beberapa hal yang ingin disampaikan secara langsung tentang ringkasan eksekutif, di mana ada 4 pilar kebijakan yang direkomendasikan. Yang pertama, integrasi prinsip ekonomi sirkular secara terstruktur dan berkelanjutan dalam kurikulum integratif dan holistik dengan pendekatan deep learning. Tentunya kami harapkan ini bisa menjadi satu kesatuan untuk mendukung program pemerintahan melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, di mana deep learning ini menjadi bagian terpisahkan dari program pemerintah sekarang, Pak. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi pertemuan buat program tersebut. Kedua, penguatan kapasitas dan pendanaan melalui pelatihan dan skema insentif hijau. Karena memang circular economy atau circular school ini memungkinkan untuk bisa membangun kapasitas dan pendanaan melalui pelatihan dan skema insentif hijau ini. Tiga, pembentukan platform kolaborasi multi pihak untuk mendorong jejaring dan inovasi. Kalau dulu mungkin beberapa program itu agak sulit untuk bisa menembus pihak-pihak
terutama bagaimana membangun kolaborasi dengan dunia perdagangan, dunia usaha, tapi dengan sirkular seperti ini memungkinkan Pak untuk kita bisa membangun kerjasama. Keempat, penguatan regulasi intersektoral dan reformulasi program anti-biata Pak, agar lebih transformatif. Karena kami juga yang ada di sini beberapa sekolah merupakan sekolah anti-biata, dan tentunya ini akan menjadi sebuah harapan yang jauh lebih melengkapi, di mana anti-biata yang selama ini ada itu akan dilengkapi dengan program CSPP ini. Kenapa? Karena program CSPP mungkin akan jauh lebih memiliki kekuatan untuk bisa berkolaborasi dan juga bisa memberikan manfaat lebih Pak. Karena kami bukan hanya mempunyai keinginan untuk anak-anak kita punya harapan dan generasi ke depan bagaimana bisa mengubah ekonomi ini menjadi ekonomi sirkular. Ini akan menjadi kekuatan kami, dan walaupun begitu kita lebih fokus pada edukasi, di mana nanti ke depan anak-anak kami sudah punya harapan untuk paham tentang bagaimana membangun ekonomi sirkular bagi sekolah kami. Lanjut dulu, latar belakang. Kami memahami betul bahwa dari hampir 400.000 lebih sekolah di Indonesia, 333.376 unit kalau tidak salah di data kita, itu merupakan sebuah kekuatan. Namun alhamdulillah dari jumlah itu yang hadir di kami dari program IPA itu 124 sekolah sudah menginisiasi akhirnya sekolah yang siap untuk mewujudkan circular school. Gitu Pak. Dan tentu kita juga punya data bahwa rata-rata dari sekolah yang reguler itu memproduksi sampah organik 20 sampai 30 kg per hari, dan anorganik sekitar 60 kg per hari Pak. Jadi kalau dijumlahkan itu sangat besar sekali Pak, sampah yang dihasilkan dari sekolah. Kalau tidak dikelola dengan baik, ini jadi masalah Pak. Oleh karena itu dengan circular economy mudah-mudahan bisa terselesaikan dengan benar Pak. Bukan hanya cara membuat, tapi bagaimana cara dimanfaatkan kembali untuk sekolah. Itu juga menjadi hal yang sangat penting Pak dalam nanti mewujudkannya, sehingga sampah itu juga kalau pesantren atau boarding itu kan tinggalnya di sekolah Pak. Sehingga jumlah sampah pasti lebih banyak karena makannya bukan hanya satu kali, tapi bisa makannya berkali-kali gitu Pak, apalagi di pesantren. Akhirnya jumlahnya bisa sampai 300 kg per hari Pak untuk boarding dan pesantren. Ini masalahnya bisa jauh lebih besar lagi kalau tidak betul dikelola. Oleh karena itu maka CSPP melihat dan memandang hal itu sangat punya salah satu prinsip itu bahwa bagi para alumni IPA yang tergabung dalam CSPP ini sangat menyadari betul untuk membangun dan menyusun policy brief dengan tujuan mendorong advokasi pendidikan ekonomi sirkular di level nasional untuk mewujudkan generasi yang peduli lingkungan dan tentunya juga berdaya. Latar belakang yang lain adalah adapun ini Pak, pendidikan yang dilakukan oleh CSPP itu adalah pendidikan ada dua nih Pak. Pendidikan mengenai sistem ekonomi yang transformatif, yaitu masalah lingkungan sering muncul karena aktivitas ekonominya yang mengeksploitasi sumber daya alam tanpa batas, sehingga hanya produksi, jual, buang gitu. Nah yang jadi masalah buangnya kemana ini jadi bingung Pak. Nah ini kan perlu diselesaikan Pak, dan mudah-mudahan dengan ekonomi sirkular ini teratasi. Gitu. Nah dan dari segi gerakan peduli lingkungan itu juga saya menjadi komunitas kuat untuk sektor pendidikan.
Terus Bu, ini tinggal 2 menit lagi. Nah ini ada praktik baik dan katakan Pak, kami di IPA itu sekolah-sekolah kami sudah melakukan praktik baik dan kami juga tetap ada tantangannya, terutama dari bagaimana kebijakan pemerintah Pak yang menaungi kami. Karena biasanya memang kurikulum ini kan juga sangat penting Pak. Nah karena kurikulum itu maka praktik baik ini akan jauh lebih baik nanti kalau sudah ekonomi ini juga bisa bagian tak terpisahkan dari kebijakan pemerintah untuk dan agar sekolah-sekolah di seluruh Indonesia terutama bisa melaksanakan sirkular ekonomi dengan baik. Lanjut Bu. Nah langkah ini Pak kita membuat langkah-langkah di mana MCIV ini merupakan kerangka kerja yang disusun oleh kami secara kolaboratif oleh peserta IPA 1 dan IPA 6. Ada building this. Ini ketika memang awal menerapkan sirkular ekonomi di sekolah. Lalu ada mainstreaming ini ketika integrasi dan bagaimana mensolusikan pada masyarakat sekitar. Lalu ada transformasi sistematik dan perluasan data ini bagaimana agar ekonomi sirkular ini bisa berintegrasi di dalam sekolah dan juga memperkuat sekolah-sekolah dengan bekerjasama dengan pihak-pihak industri di luar sekolah, terutama yang mengelola sampah. Ini di akhir. Nah, ada Bu dampak transformasi sekolah sekuler ini ada berulang, yaitu sekolah. Jadi ada 3 sekolah yang ada di sasaran atau dampaknya. Ada berulang sekolah yang berada di wilayah perkotaan, yaitu sekolah yang lebih mudah mengadopsi konsep sirkular karena dukungan infrastruktur dan aksesibilitasnya yang sangat memungkinkan. 2 ada sekolah ada sekolah ini rural, ya tentu ini sekolah yang di pedesaan, yang tentunya masih bisa tapi agak lambat gitu karena masih bisa dapat infrastruktur dan teknologi serta informasi. Dan yang ketiga itu remote, yaitu sekolah yang jauh dari akses dukungan infrastruktur dan mengalami kesulitan. Tapi ketiga-tiganya bisa merupakan satu hal yang bisa diwujudkan karena walaupun sekolah itu ada di yang jauh, bahwa tentunya ekonomi sirkular ini justru malah bisa mendorong inovasi lokal. Yang jauh aja bisa, apalagi yang dekat ya. Tentunya itu mungkin bisa kita lakukan. Yang terakhir, mohon izin masih ada waktu. Terakhir rekomendasi kebijakan. 1. Kami ingin integrasi prinsip ekonomi sirkular secara terstruktur dan berkelanjutan dalam kurikulum integratif dan holistik dengan pendekatan teknologi. 2. Penguatan kapasitas dan ketersediaan sumber daya sekolah. 3. Pembentukan platform kolaborasi multipihak. Dan 4. Penguatan regulasi intersektoral dan reformulasi program adidiakan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, tapi sebelumnya mohon izin Pak, saya mau tutup dengan pantun. Biar tapi supaya kami dianggap cepat gitu. Dari Jakarta naik moda kereta, pulang dari Jogja mesti membawa bakpia. Berawal dari IPA di Universitas Gadjah Mada, melahirkan CSPP untuk masa depan bangsa lebih berdaya. Ada 3, mau boleh? Beli pempek di pasar rakyat, meniti tangga di bangunan pasar di lantai 2. Dari CSPP kami berharap banyak menitipkan asa dan cita-cita untuk Indonesia bahagia kepada Bapak. Membersihkan sampah di parang kritis, ditemani mentari di sore hari. Gerakan ekonomi sirkular itu pasti membangun kolaborasi, menguatkan generasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sebenarnya potensi dukungan dari Kementerian Investment dalam menggunakan sekolah sirkular ini yang sudah termasuk yang kurikulum dan juga komunikasi. Berapa menit? Saya pakai ini sudah.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau menyebut nama satu persatu karena keterbatasan waktu. Saya ingin langsung saja ada 5 hal yang saya katakan tadi apa yang bisa dilakukan bersama-sama. Pertama, karena judulnya adalah transformatif, maka tadi saya mewakili wakil rektor mengatakan transformatif itu tidak ada persoalan sistem, tapi persoalan cara berpikir, paradigma berpikir. Maka menurut saya program ini jangan terjebak pada administrasi belaka, karena itu penting. Saya ini jadi staf khusus itu baru. Selama ini saya guru di Yogyakarta, di SMA Negeri di Yogyakarta, lalu kemudian bertugas menjadi staf khusus. Bahasa Jawanya staf khusus itu staf praumum. Boleh. Oh iya, boleh. Ya, nggak umum ya, khusus itu. Nah, saya bidangnya pembelajaran, mungkin karena tahu moderatornya nggak, jadi Pak Menteri mewakilkan saya. Karena berat juga kan gitu. Tapi Pak Menteri mohon maaf tidak bisa hadir, sudah mengagendakan karena harus ke Bandar Lampung sehingga mewakilkan saya. Kebetulan karena saya mungkin sekalian disuruh mudik begitu, karena saya di Jogja. Nah, saya berkali-kali punya pengalaman program-program yang diintegrasikan dengan sekolah selalu saja berhenti pada administratif belaka. Mau sekolah aja deh, ada sekolah adiwiyata, ujung-ujungnya nanti ada supervisi dari yang atas, isinya SOP, RPP yang atau modul ajar yang dikait-kaitkan, matematika yang dikait-kaitkan dengan lingkungan, dan seterusnya dinilai, oh dapatlah sekolah adiwiyata, lalu mendapatkan sertifikat, lalu di depan sekolahan itu dipasang pelang gede-gede, sekolah adiwiyata, sekolah aman bencana. Saya pernah diminta misalnya bertemu dengan pihak kepolisian ingin menyatakan sekolah yang tertib berlalu lintas di ujung-ujungnya itu. Maka kalau ini ingin menjadi bagian, mari ini kita tidak lanjuti, tetapi tidak berhenti hanya sebatas administratif belaka. Itu yang pertama. Gitu. Nah, karena tadi ya transformasi itu tadi. Yang kedua, kita bersepakat dan kementerian sudah mengeluarkan tentang pembelajaran mendalam yang sekarang sedang digodok capaian belajar dan seterusnya. Saya ingin mengungkapkan sedikit tentang pembelajaran mendalam itu atau deep learning ya, dan sekarang di Indonesia kan dengan pembelajaran mendalam kan ada 3 hal unsur yang menurut saya penting. Pertama, berkesadaran bahwa siswa belajar, bahwa siswa di dalam kelas harus tahu betul kenapa mereka harus belajar itu. Nah, yang ini penting untuk kemudian dilakukan oleh sekolahan, oleh guru, oleh kepala sekolah. Kedua, bermakna itu pembelajaran yang diajarkan, materi yang diajarkan itu punya implikasi dan bermanfaat pada kehidupan mereka keseharian. Dan saya kira kalau ingin memasukkan tentang persoalan lingkungan, ekonomi sirkular ini itu menjadi penting, gitu. Jadi pembelajaran itu tidak boleh teraliniasi dari kehidupan anak-anak. Sekolah bukan penjara suci yang lepas dari kehidupan ini kayak bahasa kolonial ya. Jadi tidak boleh terlepas dari kehidupan anak-anak itu. Nah, yang kita tentu bergembira, menggembirakan. Program-program ini kan menjadi sangat bisa menggembirakan ketika misalnya anak-anak mengelola sampah dan tidak banyak dikatakan sampah, atau mendaur ulang dan kemudian itu menghasilkan. Dan kalau itu bisa menghasilkan dan bisa beli paket data bagi anak-anak, bukan jajan, karena jajannya anak-anak sekarang paket data. Itu menurut saya menjadi penting. Maka di learning, oke Pak, menurut saya sejalan dengan apa yang kemudian menjadi kebijakan Prof. Abdul Mukti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, dan itu menjadi kebijakan pendidikan. Nah, yang ketiga, karena problem deep learning ini baru, atau pembelajaran mendalam ini kemudian menjadi wacana baru, maka berikutnya menurut saya adalah penting meningkatkan kapasitas dan kompetensi guru. Karena kalau mau apapun kurikulumnya, kalau gurunya masih
tetapnya kayak dulu-dulu saja mengajarnya dan tidak ada perubahan program apapun, kemudian tidak berjalan. Maka di 2025 ini menurut saya kami akan meningkatkan kapasitas dan kompetensi guru terutama dalam pembelajaran mendalam. Ada sekitar 60.000 sekolah yang akan menjadi piloting ya untuk kemudian menerapkan pembelajaran mendalam ini. Semoga sekolah-sekolah di sini termasuk di dalamnya yang bagian dari piloting itu. Kalaupun tidak, menurut saya tetap harus menerapkan tentang pembelajaran mendalam yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan ini. Jadi Kementerian tidak mengubah kurikulum dulu dari atas, karena saya berdiskusi sama tim gitu, kita bukan orang yang paling tahu terhadap problem yang ada di sekolahan. Yang paling tahu adalah Bapak Ibu guru, maka yang harus diubah adalah pendekatan pembelajaran yang dari sana akan dapat masukan-masukan. Kalau misalnya matematika terlalu banyak materinya sehingga tidak bisa pembelajaran berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan, maka menurut masukan itu akan diubah. Nanti perubahan kurikulum menunggu ujung setelah banyak piloting atau diterapkannya pembelajaran mendalam ini. Nah, yang keempat setelah kapasitas dan kompetensi guru itu, yang keempat Bapak Ibu di guru yang guru tentu paham, di kurikulum kita itu kan ada 10-20% itu kan untuk kokurikuler. Yang dulu kita sebut dengan P5 itu. Untuk P5 itu profil penguatan profil program Pancasila. Nah, itu dikritik oleh badan BPIP, Badan Ideologi Pancasila gitu. Karena tidak melalui BPIP yang ini tidak dimasukkan. Nah, sekarang tidak lagi, pokoknya gini. Kokurikuler ini dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan yang kayak gini nih, gitu. Yang dia memang sudah didata sendiri, dan itu untuk meningkatkan karakter siswa. Jadi kalau misalnya tentang ekonomi sirkular ini, atau mungkin ada aman bencana juga penting gitu ya, itu bisa masuk di 10-20% itu yang terstruktur, sehingga pendidikan karakter anak-anak yang kemudian diinginkan oleh sekolah itu kemudian bisa menjadi bagian dari pendidikan kokurikuler ini, yang tidak mengambil mata pelajaran, jam mata pelajaran, tapi bisa dilakukan oleh guru. Termasuk deep learning itu atau pembelajaran mendalam itu kan penting untuk interkoneksi antar mapel. Nah, itu bisa dipergunakan proyeknya menggunakan jam kokurikuler yang 10-20% itu. Dan itu berkelanjutan dari kelas 10, kalau SMA kelas 11 sampai di kelas 12. Sehingga anak-anak punya kemampuan karakter yang menurut saya menjadi baik. Bu, saya 1 menit lagi Bu ya. Yang terakhir itu sudah lewat. Ya betul, jamnya sudah lambat. Yang terakhir ini penting. Di kementerian itu kan tagline-nya kan partisipasi semesta sekarang ini. Ada kesadaran bahwa tidak semua persoalan bisa diselesaikan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, maka perlu ada partisipasi semesta. Ini tawaran saya ya, agar ini kemudian nanti bisa menjadi wacana. Saya pikir penting keputusan ini tentu saya bawa dan saya sampaikan ke Pak Menteri, karena memang saya diputus di mewakili beliau. Tetapi menurut saya kelihatannya karena ini karakter, maka mungkin bisa berbicara sama PUSPK, Pusat Pendidikan Karakter Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Saya bersedia untuk memfasilitasi, mungkin difasilitasi oleh Universitas Gadjah Mada, ketemu dengan PUSPK, dan kita obrolkan hal yang baik, model kayak gini kalau memungkinkan, dan menurut saya harus gitu, untuk kemudian menjadi wacana bersama terhadap problem-problem lingkungan kita yang secara ekonomi juga bisa meningkatkan bagi sekolah, bagi peserta didik. Bagi peserta didik kan tentu bukan mencari uangnya, tapi punya karakter dan cara berpikir bahwa segala sesuatu itu bisa bermanfaat bagi kehidupannya. Nah, tugas staf sus itu kan hanya
mengvisiti begitu. Jadi nanti saya bersedia untuk menyampaikan itu dan memfasilitasi untuk kemudian kita tindak lanjuti menjadi hal yang baik untuk tadi pantunnya tadi untuk bangsa. Nah, saya tidak perlu berpantun karena sudah diwajibkan oleh kepala sekolah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini nanti menawari untuk bisa kolaborasi dengan pusat pendidikan karakter terima kasih kepada Bapak Andi Jamali. Selanjutnya kepada Bapak Insinyur Ari Sujarto SK. Pertanyaannya kurang lebih sama Pak. Bagaimana kira-kira peluang dari membangun sebuah sekolah sirkular yang dari kebijakan dari yang katanya itu kasus pendek, jadi belum pernah dialami oleh dinas sebelumnya, yaitu perubahan iklim, kemudian polusi, dan yang ketiga adalah kehilangan penghasilan manusia. Ini tampakannya jadi presiden sudah sampai kepada dengan kondisi kelanjutan belajar manusia dan sehingga kita perlu berubahnya. Karena kalau kita lihat terkait dengan situasi ekonomi atau terkait dengan cinta dan apa, benar sekali ini yang kemudian menjadi salah satu penyebab utama dari krisis pertama, yaitu kita menggunakan kehidupan dari kebutuhan kemudian tidak berkaitan dengan dua krisis yang lain. Ini disebabkan karena yang kami ketahui seperti bahwa Tuhan itu sudah menciptakan bumi dan segala isinya untuk bisa menjadi bahwa hidup manusia itu sejahtera. Yang jadi masalah, yang kemudian disediakan oleh Tuhan itu adalah pasien. Kalau hal itu sebenarnya beda itu beda. Contoh yang paling mudah itu sebetulnya adalah siklus biologi. Dulu kita belajar katanya air laut menguap jadi awan kecil angin, ada yang jadi hujan, jadi air lainnya masuk ke sungai, kembali lagi ke laut. Sebetulnya itu adalah satu siklus yang kemudian menjaga begini. Hujan itu membersihkan udara, polutan udara itu kan kalau bisa pakai waktu itu bisa segar kan. Air lainnya itu menyapu polutan yang dari daratan masuk ke sungai itu punya kemampuan yang sudah modifikasi untuk menguraikan polutan yang ada. Kemudian kedua garam mengalir ke laut, pakai laut dari sana. Tapi kemampuannya ada batasnya. Makanya sebetulnya ini. Kenapa kemudian kita jadi lewat? Jangan aku pakai kita. Sampah itu ya kayak itu. Jadi dari halaman dilakukan jangan dulu air dari kamar mandi, dari dapur masuk ke mana? Masuk ke sungai. Zaman kecil masih bisa mandi. Sekarang kenapa tidak mudah? Karena yang kita keluarkan sudah lebih dari yang disediakan oleh Tuhan. Sehingga kemudian kita terpaksa
melakukan pengaduan. Jadi pengaduan penjelasan saya adalah upaya manusia untuk menambah rezeki dari yang sudah disediakan kita. Kalau kita nggak lebih, nggak usah mau kita ngelola lingkungan. Sudah coba skep mekanisme yang disediakan oleh keluarga akan dijalankan. Nah, makin lama kita tuh devisanya makin besar. Ya kalau devisanya makin besar, sudah ada waktu lagi jadi terlalu mahal untuk kita kemudian mengelolanya. Kalau kemudian makin itu makin rutin, kita makin terjebak pada situasi di mana kemudian ongkos pengelolaan jadi makin rendah. Apalagi kemudian sumber daya makin terbatas, kemudian juga menyebabkan kita harus merubah pendekatan dari pilihan menjadi sirkular. Hanya kemudian sekarang saya sangat mendukung. Cuma saya boleh pikir ya bahwa sebetulnya yang paling dasar yang harus dipahami untuk diubah karakternya itu adalah pemahaman terkait dengan prinsip siapa yang berbuat maka mereka yang bertanggung jawab. Sepakat dengan itu, nah kalau sudah sepakat maka kemudian ini menjadi seperti sekarang banyak persepsi dari masyarakat bahwa pengelolaan sampah itu adalah tanggung jawabnya saya tidak untuk ngurusin. Sehingga kemudian orang ya kalau disuruh ngurus sampah, memilah, membuang dengan benar segala begitu. Ya kalau sudah kalau mamanya ada sampah di mana-mana, selalu komplainnya, kok Pemda nggak kerja ini ya? Pemda tanggung jawab kita sebagai manusia. Dan sampahnya nanti kita dari kita. Kalau kita nggak ada komunikasinya, kita nggak ada sampah. Nah, karena kalau kemudian diserahkan ke Pemda, kan tidak akan di negara-negara lain yang sudah bisa melakukan dengan baik, itu pasti masyarakatnya sadar benar bahwa sampah itu tanggung jawab. Sekarang begini, misalnya kalau bekerja diletakkan di tempat dipilah, kemudian diletakkan di kantong sampah yang lain, tergantung kita. Kalau kemudian menyempatkannya itu, maka akan diambil sama sampah. Kalau kita melakukan seperti itu, tidak diambil dalam sungai. Nah, itulah cara kemudian kita merasa bahwa kita bertanggung jawab dan kemudian daerah melalui orang yang mengumpulkan sampah itu tidak bekerja, kita tinggal buang. Nah, itu dulu yang harus kita tanamkan ke masyarakat kita. Baru kemudian kita melangkah ke sirkular ekonominya. Karena kalau pemahaman tadi bahwa ke politik ini, jadi gerakan pertama saja untuk kita reduce kesadaran untuk kita bisa mengurangi timbulan sampah untuk memilih produk yang misalnya lebih sedikit sampah dan sebagainya tidak akan jalan. Kita harus belajar memilih yang harganya murah, bukan yang sampahnya sedikit. Bahkan sekarang ada tendensi produk yang dianggap sebagai lebih baik itu kalau kemasannya banyak. Misalnya kepak setiap satu batang dibungkus lagi, padahal di luarnya sudah berbungkus. Yang kemudian lalu sampah lain kemudian nanti yang kemudian recycle segala begitu. Itu akan membentuk tanggung jawab masing-masing. Karena kemudian ujung-ujungnya itu kos. Sekarang kalau masih sudah ditanggung oleh pemerintah, kalau kemudian biayanya survei dari masyarakat bisa cover biaya itu, jangan pas. Sekarang semua upaya untuk mengatasi dengan baik, kita ini setahun kalau 43 juta, hanya 39 dan sampai 40% bisa dikeluarkan lain. Masih 60% lebih yang belum bisa dikeluarkan. Itu karena salah satunya berarti kita mau bikin apa-apa yang mau bikin kali-kali kecil aja. Ujung-ujungnya kemudian jadi masalah dan fungsi bahwa kemudian biaya atau ongkos yang harus ditanggung untuk olah sampah yang baik itu masih kurang dari ongkos yang sekian. Dia benar-benar adalah harus menunjukkan lebih masyarakat belum mau untuk menanggung biaya itu. Padahal biayanya dari mana? Atau timbulan sampah dari kita dari masyarakat.
Nah kalau kemudian masyarakat tidak sadar bahwa dia sebagai penanggung jawab, mana mau kemudian reuse, mana mau kemudian reduce, mana mau kemudian apalagi rectification di dalam begitu. Karena itu rasa loh, itu tanggung jawab dia. Nah, jadi itu yang menurut saya penting untuk kemudian kita bisa lakukan begitu. Saya sudah sabar. Saya sangat setuju bahwa kita punya pengelompokan konseling sekolah yang terjadi yang disampaikan oleh Pak Iwan dari juga bahwa saya boleh yang menambahkan menjadi selain juga pernah dengan cinta politik dan sebagainya. Sebetulnya daerah urban itu yang tingkat kritisnya lebih tinggi karena pasti jumlah sampahnya lebih besar. Sekarang kita lihat kawasan 30 sampai 30 kg dan tingkat sekolah rural atau sekolah tempat perempuan saya. Di Surabaya bedanya sekolah rural pasti juga sampai lebih banyak ya sekolah di kota. Karena biasanya rumahnya pak. Nah, sementara di sisi lain yang menjadi beban dukungan itu sudah semakin kelihatan. Misalnya lokasi untuk tempat pembuangan sudah hampir tidak ada. Sementara kalau yang di rural masih punya kesempatan seperti itu. Jadi yang lebih penting kalau mau buat sekarang pembuatan ini itu. Ya, terima kasih untuk Pak Sugiarto. Jadi ada dua hal ya. Pertama yang terkait dengan peningkatan kekuatan karakter seperti apa yang bisa dikembangkan antara praktisi dalam hal ini gaya bersih dengan model-model sekolah-sekolah. Baik, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin perkenalkan, nama saya Bima, walaupun asli Jogja, tapi saya bukan Duta Salam Server gitu ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya cukup senang sekali karena di program CSBB ini saya cukup ikut dari sejak lama, mungkin dari sejak batch kedua kalau nggak salah, sehingga sampai besok ya bahkan ya mau masih ingat gitu. Saya malah lupa gitu ya. Sehingga saya melihat sekali perkembangan dari ekosistem ini dan sekarang sudah sampai 124 sekolah, bahkan juga sudah mungkin membentuk komunitas dan sampai hari ini sudah membentuk sebuah rancangan polisi gitu ya. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, rasanya saya kurang pantas ketika memberikan argumentasi atau masukan, tapi setidaknya saya ingin memberikan sharing pengalaman saja gitu ya. Seiring saya pribadi ibaratnya merintis suatu perusahaan dan sekarang memang bergerak di bidang permesinan dan banyak sekali fokus pada permasalahan yang ada di circular economy. Kalau saya bisa menggarisbawahi adalah praktek circular economy dari 3R, bukan sekarang 5R ya, reduce bahkan sampai repair ya. Tapi bagi saya pribadi, kata kunci dari program circular economy ini adalah juga menciptakan nilai tambah ekonomi. Jadi ada praktek-praktek upcycle sehingga mohon izin saya sedikit berhati-hati ketika membawakan hal ini adalah bagaimana bisnis dalam tanda petik sudah bisa dilakukan pada praktek-praktek seperti ini. Dan tapi pasti kita harus memitigasi risiko-risikonya ketika ini akan dipraktekkan di dunia pendidikan. Artinya praktek circular economy ini harus dikelola secara profesional namun tetap educational oriented. Nah ini yang saya rasakan dan mungkin pasti akan bisa berjalan secara sistem. Artinya yang tadinya mungkin ketika kita mengolah sampah itu adalah kos, tadi disampaikan juga di Pemda pun sekarang kita terus pada apa? Kita di rumah tangga itu selalu membayar. Rumah saya mau nggak pernah selesai. Sehingga bagi saya pribadi sekolah menjadi tempat untuk kita bisa praktek secara konkret dan kecil. Dan kami punya konsep waste material Bapak Ibu. Ini sudah banyak dipraktekkan sekolah-sekolah di Jepang. Ya, artinya kita harus mulai dari satu langkah kecil konkret di level sekolah. Yang tadinya sampah itu adalah waste, kita adalah cost, gitu ya. Ini bisa kita naikkan nilainya ketika kita sudah melakukan pemilahan. Contoh ketika di Jepang itu mereka sudah ada konsep tanggalan sampah, ya.
Jadi anak-anak itu diajarkan ada beberapa kategori sampah, kemudian setiap hari di setiap minggunya itu anak-anak disuruh untuk membawa sampah-sampah yang spesifik. Contoh dari Senin kita akan mengumpulkan sampah plastik ya, dan seterusnya. Ini nanti sudah ada banyak contohnya di Jepang sana. Kemudian artinya saya pribadi di perusahaan juga sudah menerapkan hal demikian. Setiap hari Jumat baru memang karena kita juga ada beberapa produk untuk pengolahan sampah plastik, sehingga kami menjalankan itu dulu. Jadi saya punya kalender setiap hari Jumat, setiap karyawan diharapkan membawa, dan ekspektasinya ternyata lebih itu, gitu ya. Artinya tidak hanya sampah pribadi, namun kemudian yang ngekos, yang mengolah sampah di kosnya, yang punya saudara-saudara tinggal di dekatnya, sehingga bawahnya tidak hanya sekitar 1%, tapi satu bagus dan bahasa Jawanya gitu ya. Nah, itu Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga tadi adalah payung kelembagaan. Bagi saya juga cukup penting ketika kita mau membuat ini karena profesional. Artinya di level sekolah pun juga harus dibentuk badan-badan untuk mewadahinya. Artinya jangan sampai ini menjadi suatu momok ya. Contoh tidak menutup kemungkinan sekolah sendiri pasti akan memiliki yang sekarang juga lagi booming adalah kooperasi. Jadi kalau berkaitan dengan hal-hal sensitif kemudian ini kita perlu berhati-hati dan memang perlu kita spesifikkan bentuk lembaganya akan nyaman seperti apa. Tapi ketika Bapak Presiden hari ini juga banyak menggambarkan tentang kooperasi dan saya mulai mengulik gitu ya, ada kooperasi besar yang menurut saya cukup baik. Contohnya adalah kooperasi Yenok Jepang, kemudian Pontianak Australia yang bahkan hasilnya sampai hari ini ada 50 triliun gitu ya. Dan ini bisa menggait dari dulu sampai ke hilir. Artinya kita nggak perlu memikirkan bagaimana ini nanti bisnisnya kita mendapatkan apa, tapi ketika kita masuk ke sebuah kooperasi dan kita harapkan bisnisnya sustain, pasti kita juga akan mendapatkan dalam tanda petik ini adalah sisa usaha. Nah ini yang mungkin nanti langkah-langkah konkretnya perlu kita kasih ulang, terutama di level sekolah, ya. Dan artinya ketika payung kelembagaan sudah siap, kita sudah mulai secara profesional, langkah-langkah kita sudah lakukan untuk yang misalnya seperti itu ya, kita bisa akan masuk ke supply chain. Artinya kalau proses industri itu memang kita harus masuk ke rantai pasok. Tadi sudah disampaikan, saya rasa Pemda hari ini itu ada yang tidak punya pemesinan secara baik. Mesin-mesinnya semua bagus-bagus, harganya mahal-mahal, tapi bagaimana kita bisa mengutilisasi mesin-mesin ini dan kita bisa memberikan apa ya, tidak sekedar waste tapi juga material yang kemudian bisa secara nilai tambah itu kita mendapatkan benefit dari praktek ini ya. Sebagai contoh, kalau misalnya nanti kolaborasi akan kita lakukan, saya kecil-kecilan di Jogja dan sekitarnya masuk ke sekolah-sekolah melalui edukasi. Karena saya pribadi ketika dulu di sekolah, ketika tidak melihat praktek-praktek secara real, ya, akan sangat sulit kami membayangkan. Sehingga ya bagaimana anak dibawakan untuk membawa sampah-sampah plastik, kemudian kita lihatkan proses secara sederhananya untuk pengolahan sampah plastik dan pada akhirnya mungkin bisa menjadi alat peraga pendidikan di sekolah. Nah ini yang menurut saya akan sangat konkret bisa dilakukan di level sekolah, dan saya rasa secara global pun polisi sudah mengarah ke sana, terutama terkait dengan plastik. Kita di 2030 bahkan Indonesia juga mengikuti saat ini, kita tidak bisa menggunakan plastik lagi. Artinya ketika di sekolah Bapak Ibu masih dalam rangka pendidikan yang basisnya plastik, nah ini kedepannya kita harus menggunakan plastik recycle. Saya rasa itu kalau misalkan nanti ditanya lebih lanjut bentuknya apa dan kolaborasinya seperti apa, saya rasa kita bisa melakukan diskusi terlebih dahulu ya, karena saya sekarang ini sudah mengikuti dari banyak batch gitu ya, dan waktu itu kami mencanangkan untuk konsolidasi. Tapi bagi kami hari ini teknologi ini adalah sebuah bisnis. Artinya memang harus kita lakukan dari langkah-langkah konkret, dan mungkin kami juga dari sisi industri perlu menyiapkan ekosistem ataupun juga berdiri dari sini. Dan akhirnya mungkin hari ini sudah ada pembangunan di sini. Nanti beliaunya lebih bisa menceritakan lebih banyak lagi daripada kami bisa mensukseskan ketika
terus akan dipraktekkan di level sekolah. Saya rasa demikian Bapak Ibu sekalian, Profesor Pemit, mohon maaf, saya akhiri dan semoga langkah-langkah kita bisa berdampak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak dari Bapak bisnisnya, bisnis sekolah meskipun perlu mitigasi resikonya. Nanti kalau bisnisnya gede malah kira-kira nggak lancar. Urus bisnisnya aja. Saya juga lanjut dulu juga dari penanggal dari bersih dan praktisi Bapak sudah masuk kuliah sama. Keluarnya sama kalau dari pengalaman praktisi. Kira-kira kolaborasinya seperti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya izin Bapak Ibu semua, mungkin saya anak bisa beda di sini. Yang dimana saya sebagai represent dari Nuvolium, jadi perusahaan yang fokus untuk collecting limbah minyak jelantah, dan kita mempunyai mesin. Mesin ini ya mirip dengan vending mesin kayak mungkin Bapak Ibu semua pernah melihat penyedotan botol, plastik dan sebagainya. Kalau Nuvolium fokus untuk limbah minyak jelantah. Jadi untuk box-box ini udah tersebar di mana aja, ada di beberapa sekolah, ada di pasar tradisional, ada di SPBU, ada di rumah sakit dan pabrik area lainnya. Kemudian tadi mungkin menanggapi perihal kolaborasi apa sih yang bisa dilakukan dengan perusahaan. Sangat terbuka, jadi saya mungkin sedikit cerita juga. Di tahun 2024 Nuvolium sudah berkeliling ke 136 sekolah, dan dari 136 sekolah kita berhasil mengumpulkan 25.000 liter limbah minyak jelantah. Nah, dari 25.000 liter itu tuh setara dengan apa? Setara dengan 164 juta sekian yang kita distribusikan untuk sekolah dan juga university. Nah, tadi menanggapi perihal sampah organik dan anorganik, kita selalu terus fokus anorganik dan organik gitu. Kita lupa dengan limbah minyak jelantah. Apakah Bapak Ibu semua pernah menilai atau ada asesmen khusus ibu bapak kantinnya minyak jelantahnya dikemanain? Dibuang kemana? Gorong-gorong belakang. Kemudian juga kemana lagi dipakai sampai habis minyak gorengnya. Dan itu akhirnya berdampak ke kesehatan siswa-siswinya. Nah, menanggapi hal lain lagi, ketika saya kembali lagi ke, jadi Nuvolium sudah ada di beberapa region, ada di Bandung, Tangerang, Jakarta, Bekasi, Bojonegoro, Sidoarjo, Bali dan juga Palembang. Nah, mungkin Bapak Ibu semua bisa kerjasama dengan Nuvolium juga gitu. Karena kita setiap minggu itu tuh bahkan setiap bulan tiap region tuh harus mengunjungi 12 sekolah. 12 sekolah tuh kegiatannya apa aja? Edukasi. Yang kedua, mereka mengumpulkan minyak jelantah yang dibawa dari rumahnya masing-masing, dari ibu kantin, apalagi kantin yang ada ataupun boarding school mungkin ya, pesantren dan sebagainya, itu dapur-dapurnya itu tuh kan pasti selalu ada minyak jelantah. Kemudian juga kita kerjasama sama program makan bergizi gratis. Berapa dapur-dapur saya pernah itu kerjasama dengan Nuvolium. Uangnya digunakan untuk apa gitu. Nah, sekolah-sekolah di beberapa yang sudah berjalan itu mereka untuk program green school lagi. Mereka ada jadi buat apa? Contoh ada membuat hidroponik, ada juga ada yang membuat organiknya jadi menggunakan BSF dan sebagainya gitu. Jadi kembali lagi saya ada 3 hal mungkin yang pengen saya tekankan di sini. Ketika institusi swasta mungkin datang ke sekolah, edukasi telah berjalan, ada hal yang selalu menjadi bottleneck di sekolah tuh, yaitu lingkungan internal dan eksternal yang tidak transparan. Contoh, ada satu sekolah yang selama 3 bulan dia berhasil mengumpulkan 10 juta dari pengumpulan minyak jelantah. Tetapi tidak ada transparansi antara siswa, kemudian juga guru dan juga orang tuanya. Akhirnya orang tua tuh ini tuh kenapa bawa minyak jelantah terus ke sekolah? Akhirnya ada timbul masalah. Contoh yang di Tangerang, ada beberapa masalah bukan perihal minyak jelantah tapi hal lain.
ini ada iuran ilegal sekolah negeri kata itu karena mau diharuskan untuk membawa sesuatu gitu. Untungnya itu bukan membawa minyak jelantah, tapi katanya ada isu lain yang berkaitan dengan pensiun katanya. Tapi karena itu berdekatan dengan program kita, akhirnya di stop program kita karena efeknya domino ketika sekolah dan juga orang tua tidak akan sepakat. Nah itu, yang akhirnya isu ini kan sensitif ya. Ketika ada value atau uang yang akhirnya datang gitu dalam program ini gitu. Akhirnya ini yang perlu kita selaraskan. Kita akhirnya dari volume sebelum adanya kegiatan program kita menyebutnya rasa bumi, artinya menjaga bumi. Kita harus apa? Sosialisasi dulu dengan orang tua, sosialisasi dulu ya dengan komite, sosialisasi dengan siapa lagi? Guru-gurunya, sosialisasi lagi dengan siapa? Siswa-siswinya. Berarti ada 3 tahap. Akhirnya ada manpower, ada moda transport yang kita keluarkan. Tetapi kita tidak menutup, justru kita memberikan nilai nantinya ke depannya ke sekolah. Selanjutnya yaitu perihal pemerintah. Ini mungkin kembali lagi tadi menanggapi perihal terjebak dengan isu administrasi. Ya, saya sempat di 136 sekolah itu tuh berakhir dengan setelah program K5 Gaya yang berkelanjutan selesai. Mereka modal untuk apa? Untuk report. Akhirnya ke depannya gimana? Gak ada lagi program berkelanjutan. Akhirnya tadi menanggapi lagi isu transformasi, saya melihat perlu ada rekomendasi ataupun kebijakan yang konkret gitu. Sehingga ini tuh masuk ke dalam kurikulum mungkin Bapak dari segi kebijakan pemerintah. Karena apa? Jadi ketika kita University sudah mendapat recommendation letter dari DLH Jawa Barat untuk program ini, akhirnya di sekolah-sekolah Jawa Barat khususnya itu kita tinggal melampirkan itu akhirnya berjalan. Tetapi ketika sekolah tersebut tidak melihat ada isu apa ya, oh ini kan karena tidak menjadi isu apa ya krusial untuk dilaporkan kepada pemerintah, akhirnya tidak diimplementasikan. Padahal dari segi nilai, dari segi value ini bermakna untuk ibu bapak semua. Akhirnya untuk menggunakan lagi program-program green school lainnya kayak gitu. Karena modalnya apa? Bahkan ketika 164 juta ini sudah kita distribusikan, itu di luar dari reward lainnya yang kita berikan. Bahkan kita ada lomba khusus untuk siswa-siswinya, itu dari isu kreatifnya juga, kemudian juga kita mendistribusikan laptop untuk pemenang-pemenang yang kita kerjasama lagi dengan sektor swasta lainnya. Kemudian ketika ketika 3 hal itu tidak berjalan dengan beriringan, akhirnya kita pihak swasta, kelimpungan siswa-siswi akhirnya menurun. Ketika kegiatan setelah P5 misalkan, ada lagi kegiatan lain, ketika ini tidak dipakai dengan kebijakan, akhirnya minyak jelantah yang dikumpulkan itu menurun. Akhirnya apa? Karena apa? Karena orang tua tidak tahu ada misi, mungkin sirkular ekonomi yang ingin dijalankan di internal sekolahnya. Ketika orang tua paham, akan didukung juga kok. Jadi ini salah satunya di Bandung. Mereka konsisten antara guru, komite, dan juga siswa untuk apa? Minyak jelantah yang dikumpulkan dibeli oleh kita untuk ngerepot masjid. Akhirnya sekarang perlahan-lahan masjidnya udah bersih. Ada airnya juga, airnya sumur dibuat dan sebagainya. Nah kemudian dari itu volume kita membuat mesin. Jadi ini mesin teknologi yang kita buat secara in-house. Jadi publication-nya ini di Cimahi. Jadi ini kita emang benar-benar dari teknisinya, ITB, UGM, ITS semua ada di volume gitu. Jadi ini multi pentahelis ini benar-benar dilakukan di volume-nya. Kemudian ini mungkin kembali lagi mungkin udah 7 menit belum. Ketika sekolah konsisten secara mengumpulkan minyak jelantah, performingnya tuh bakal bagus. Kita tuh bisa invite lagi beberapa mitra. Contoh di Bali kita menerapkan zero waste canteen di salah satu sekolah. Kita kerjasama lagi dengan eco company lain. Ada yang fokus di sulfit dijadiin tanaman tanaman pisau dan sebagainya. Ada juga plastik dijadiin tas dan sebagainya. Kemudian juga air. Jadi ada beberapa kolaborator kita yang fokus juga, apalagi electronic waste. Mungkin Bapak Ibu semua di sini di sekolah pasti banyak electronic waste. Kita ada mitra lain yang kita biasanya ajar ke sekolah-sekolah. Akhirnya electronic waste yang di lab, komputer yang nggak jalan sebenarnya dibeli lagi, ada value lagi yang akhirnya bisa digunakan untuk kegiatan sirkular lainnya di sekolah. Itu sih mungkin kalau tanggapan dari saya. Kolaborasi itu sangat bisa asal 3 esensial tadi berjalan dengan beriringan.
sudah ada hatinya biasa mengurusi rantai pasok sampah. Saya persilakan kepada Bu Ana Maria Sendikasi untuk menyampaikan yang terkait dengan seperti apa yang dilakukan oleh sekolah untuk melanjutkan kolaborasi dengan berbagai pihak yang terkait dengan sekolah sekolah lingkungan. Terima kasih Bu Aziza. Ini semoga belum ngantuk ya Bapak Ibu ya, ini sudah sore dan semoga masih tetap semangat. Sebelumnya saya nggak akan menyinggung rantai pasok, sudah ada para praktisinya gitu ya, jadi berhati-hati. Saya akan membagikan sebelum saya masuk kolaborasi dengan universitas ya. Saya akan turun sharing di tahun yang lalu dan tahun ini kemarin mungkin Bapak Ibu yang ketemu dengan saya. Saya akan menyoroti satu hal yang mungkin sudah saya sampaikan kemarin, ya, bahwa ini tadi problemnya mengubah mindset itu paling susah, ya. Membuat kesadaran itu susah. Kemarin saya sudah katakan, orang sudah sadar pun itu kalau mau berbuat itu juga kadang nggak jadi. Jadi orang sudah punya niat tapi nggak melakukan juga, gitu ya. Itu yang jadi masalah. Dan niat itu boleh didorong oleh banyak hal. Tapi masalahnya mengubah niat ke perilaku itu perlu sesuatu, gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Ada banyak hal, tergantung situasinya. Contoh, kita buatkan fasilitas, niatnya mau pilah sampah, tapi ketika mau memilah, waduh kok angel ya, waduh gak ada tempatnya, waduh ini itu. Nah, ketika gak ada tempatnya, ada fasilitas, ada prosedur yang mudah, akhirnya niat itu mau diimplementasikan menjadi sebuah perilaku. Jadi kita perlu mencari gitu ya, aspek apa saja yang bisa kita gunakan untuk mengubah niat seseorang, baik itu siswa atau guru atau siapapun gitu ya, supaya dia mau melakukan. Itu yang mungkin sedikit masukan gitu ya, termasuk dari regulasi. Kalau memang nggak mau, kalau kesadaran sendiri itu sulit, ya dipaksa aja gitu pakai regulasi. Mungkin Bapak Ibu kan kepala sekolah, mungkin wewenangnya lebih gede gitu ya. Berikan regulasi supaya siswa harus begini, guru harus begini. Ada konsekuensi, ada reward yang mungkin gitu ya. Sehingga itu harapannya akan menjadikan sebuah kebiasaan. Membangun kebiasaan itu tidak sehari dua hari, itu perlu kesabaran dan perlu waktu. Jadi jangan menyerah gitu ya. Nah, kembali gitu ya. Ketika kita mau mengubah niat jadi perilaku, orang itu mau melakukan itu juga karena dia punya kebutuhan. Kalau orang nggak punya kebutuhan, biasanya nggak mau melakukan sesuatu. Kalau kemarin saya sampaikan, seseorang mau melakukan sesuatu ketika dia punya benefit di situ. Kalau orang nggak merasa punya benefit, dia nggak akan merasa berkepentingan. Jadi nggak mau melakukan. Buat apa? Saya nggak dapat benefit. Itu kecenderungan manusia seperti itu. Sehingga apa yang harus dilakukan? Dia harus punya need dulu. Jadi kalau misalkan sekolah itu ingin berkolaborasi dengan industri, dengan universitas, dengan pemerintah, dengan siapapun, ini mungkin dari opini saya ya, koreksinya mungkin saya salah juga gitu ya. Petakan dulu need-nya. Ketika need itu sudah jelas, maka kita akan tahu kita perlu siapa untuk memenuhi need kita. Itu termasuk universitas. Kita paham bahwa universitas bidangnya riset gitu ya, orang mungkin berpandangan seperti itu. Contoh, mungkin tadi pagi ada sering dari SMK ya. SMK itu kan bikin mesin, bikin alat. Katakan ya ada alat-alat yang mungkin belum efisien, nggak tahu caranya. Ini salahnya ada di mana? Larilah ke teknik mesin. Itu bidangnya riset. Jadi mungkin dari teknik mesin ekspertisnya itu bisa membantu untuk menyelesaikan masalah itu. Mungkin dari sisi regulasi kepala sekolah bingung, mau bikin regulasi apa sih, bentuknya kayak apa? Itu koordinasi dengan teman-teman visipol. Jadi petakan dulu need-nya itu apa, gitu ya. Baru kemudian kita bisa cari siapa pihak yang mungkin bisa membantu kita menyelesaikan need itu. Tapi kalau need-nya tidak ada, kita nggak tahu masalahnya ada di mana, gitu ya. Itu mungkin yang kedua dari saya. Saya mungkin jadi kalau universitas
mungkin ada banyak skema ya. Kita punya PKM pengabdian, mungkin Bapak Ibu kepala sekolah ataupun sekolah itu bisa bekerja sama. Atau dari KKN, kita punya KKN setiap tahun, setiap sesi gitu ya, itu juga bisa dimanfaatkan. Di sisi lain bahwa riset tadi, kalau memang Bapak Ibu membutuhkan sesuatu, langsung hubungi yang bersangkutan. Misalnya mau bikin komposnya lama banget 2 bulan, gimana ada kompos bioaktivator yang cepat ada, lari ke biologi. Jadi ini dulu yang harus ada, gitu ya. Mungkin saya juga memahami ini mungkin tantangan dari para bapak ibu yang sudah jadi pengurus, gitu ya. CSPB ini barusan disahkan. Ini mungkin beban, semoga tidak jadi beban ya, tapi akan punya pemikiran mungkin Pak Iwan juga ya, sebagai koordinator di sini mau ngapain gitu, mau diejawantahkan seperti apa gitu, pengurus ini harus berbuat apa. Nah, namanya juga transformasi. Transformasi itu adalah kalau tadi tahapannya ya, building niche, mainstreaming niche, unlocking energy itu mungkin gimana caranya gitu. Orang membuat konsep itu mudah. Kadang-kadang kita mendengar istilah omdo ya, omong doang, tapi eksekusinya nggak ada. Ini sama, kita bikin program itu omong doang gitu, tapi eksekusinya seperti apa? Jadi membuat konsep itu mudah, tapi membuat konsep menjadi bisa dilakukan itu yang susah. Jadi kalau boleh saya, ini hanya masukan, silahkan mungkin nanti bisa dilakukan atau dalam bentuk apapun. Ini kan policy brief ini kan masih general sekali. Masalahnya adalah bagaimana membuat policy brief ini bisa dilakukan oleh sekolah-sekolah. Biasanya kalau kami di universitas kita membuat yang namanya roadmap. Peta. Roadmap itu bisa dibuat roadmap jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Jangka pendek itu targetnya apa, jangka menengah targetnya apa, jangka panjang targetnya apa, dan itu harus berkesinambungan, tidak boleh terputus. Yang jangka pendek kalau sudah selesai dilanjutkan di jangka menengah. Jadi jangan sampai program jangka menengah ini tidak ada hubungannya sama jangka pendek. Jadi berkelanjutan sampai jangka panjang. Dan itu sudah dipetakan, kita butuh siapa. Itu mungkin saran gitu ya. Jadi pertanyaan itu adalah mapping need dulu ya. Ini saran dari kami aja gitu ya. Kenapa membuat roadmap? Karena kalau roadmapnya ada dan itu executable, bisa dilakukan secara operasional, itu mengevaluasinya mudah. Kita tahu, kita jangka pendek targetnya ini dilakukan setahun 2 tahun, indikatornya ini mencapai atau tidak. Tapi itu harus based on need ya, bukan based on awal-awal. Based on awal-awal susah, ya. Itu yang harus bisa operasional, ya. Nah itu juga bisa membuat roadmap ini nggak mudah, Bapak Ibu saya juga paham gitu ya. Selain bahwa jangka pendek menengah panjang, tadi ada pembagian kategori lagi, urban, rural, remote, itu juga beda. Jadi menyeimbangkan antara need dengan kapabilitas sekolah. Yang di kota dengan yang di desa itu beda kapabilitasnya. Jadi apakah roadmap ini mau disamakan atau roadmap berbeda? Ya, itu yang ketiga. Dan yang terakhir dari saya, ini kan salah satunya itu kan membuat ekonomi sirkular ini menjadi gabung dalam kurikulum gitu ya. Nah ini kalau di universitas, maupun nanti kalau mau diadopsi juga, biasanya kami itu punya standar baku. Ya, jadi kalau misalnya mau ekonomi sirkular masuk di kurikulum, maka kurikulum standarnya itu minimal harus seperti ini. Poin yang harus masuk tuh ini. Nah silahkan nanti berdasarkan poin referensi ini sekolah-sekolah bisa mengembangkan. Jadi punya persepsi yang sama bagaimana konsep ekonomi sirkular itu di sekolah itu sudah ada referensinya. Jadi tidak lari kemana-mana. Nanti kalau lari kemana-mana, sekolah satu sekolah lainnya itu referensinya beda itu pusing yang bukan. Jadi mungkin nanti bisa jadi salah satu yang tugas kurikulum, pengurus yang tim kurikulum itu membuat standar bakunya kurikulum CE di sekolah itu mau seperti apa, ya. Saya kira itu saja dari saya karena tadi Pak Iwan pakai pantun, saya juga mau ikut-ikutan Pak. Ya.
pakai baju batik warna merah? Dan ke sekolah naik sepeda tua? Sekolah, pemerintah, industri, kampus, ayo kita jalan bersama. Tetap semangat menjadikan ekonomi sirkular menjadi budaya kita semua. Ya, terima kasih Bu Ana atas tanggapannya. Jadi kaitannya dengan hubungan mindset, kemudian bagaimana perlu ada upaya untuk mengganti dan juga masukan untuk mensupport ya dan dengan jangka pendek. Ya, kita masih ada 2 penambah lagi. Saya boleh mohon sampai jam berapa ini, Pak? Ya, boleh. Saya boleh mohon. Saya juga disebut kalau mohon. Ya, kita masih ada 2 penambah lagi, satu dari BPK Kula dan satu dari Majelis Ulama. Saya persilakan dulu penambah dari Rusia Karina dari Gak bisa. Ya wis bisa ngerti aja. Makanya ada tahu. Dia juga tonton lagi gitu buat jadi rujukan yang komprehensif. Saya memang baru terima draft polusinya kurang lebih jam 3 tadi. Jadi saya berusaha untuk membaca cepat dan mudah-mudahan bisa memberikan input terhadap situasi berikutnya yang lebih baik. Pertama-tama apresiasi kepada yang sudah membuat, akhirnya ada paling tidak suatu yang mulai bisa dilirik oleh pemerintah. Namun memang ada beberapa hal yang saya catat yang perlu perbaikan. Yang pertama adalah sepakat dengan Ibu tadi terkait dengan roadmap. Di sana belum jelas tepatnya apakah dilakukan secara langsung bertahap dan apakah itu akan disesuaikan dengan kapasitas urban, rural ataupun remote area. Dan yang paling penting mungkin juga yang namanya roadmap itu harus disesuaikan dengan tipe sekolah. Karena tidak akan ada satu kemiripan antara sekolah yang satu dengan sekolah yang lain. Tipe pemiliknya sekolah bisa berbeda, tipe siswanya bisa berbeda, kapasitas dari gurunya juga berbeda, komitmen dari sekolah dan orang tua juga berbeda. Jadi kuncinya harus ada assessment. Mohon maaf, saya juga sedang belajar terkait dengan bank sampah dan kami kebetulan sudah ada sekitar, saya lupa ada 160 bank sampah, tapi kalau di kami memang masih sedikit karena saya tidak pernah mau mengejar volume. Yang mau saya kejar adalah silver reading itu dijalankan betul-betul. Kalau sekolahnya tidak komit, saya selalu mengatakan kepada teman-teman jangan buang waktu, tinggalkan. Kita harus bisa mengajak orang-orang yang mau menjadi pemimpin perubahan. Kemudian juga memegang prinsip bahwa kita itu hanya kontrak di muka bumi ini. Sehingga saat kita selesai kontrakan di muka bumi ini, kontrakan ini kita kembalikan kepada penghuni selanjutnya dengan kondisi yang sama persis pada saat kita mulai kontrak muka bumi ini. Itu prinsip dasar terkait dengan circular economy. Dan biasanya kami juga khususnya kepada sekolah-sekolah yang berbasis agama mengajarkan kepada mereka kita harus mulai namanya pertobatan ekologis. Ini ada hubungannya dengan kurang jelasnya program sistematis untuk peningkatan kesadaran dan perubahan perilaku warga sekolah. Kebetulan saya baca di sini, saya cari belum nih terkait dengan itu. Jadi kita harus bisa mengembangkan program sadar sekolah sirkular. Kenapa kita harus mengadakan? Mungkin kita mulai dari yang paling mudah dipahami, perubahan iklim. Tahun 2024 ternyata kita sudah melampaui batas iklim yang dianggap masih normal, yaitu 1,5 derajat Celcius. Rata-rata tahun 2024 itu sudah 1,59 derajat Celcius. Dan kalau ini tidak ditahan, mungkin tahun 2030 kenaikannya lebih drastis lagi, sehingga yang namanya lingkungan itu akan berubah total. Saya selalu mengatakan kepada teman-teman, sikap politis yang terjadi di para pemimpin dunia ini bukan karena hanya unsur negara tersebut, tetapi karena
adanya kerusakan lingkungan, biodiversity yang berubah, sehingga mereka membutuhkan sumber daya alam untuk negara mereka, untuk masyarakat mereka, sehingga terjadilah ekspansi yang dilakukan. Nah, kita yang di Indonesia ini harus mulai melihat bahwa kita nggak boleh dijajah dengan hal-hal tersebut. Justru kita yang harus mengembalikan. Dan sebagai seorang muslimah, saya selalu pegang satu prinsip yang diajarkan kepada saya dari dulu, itu adalah haqqu minallah, haqqu minannas, dan haqqu minal alam. Tidak boleh kita lepaskan. Ini satu kesatuan yang seringkali dilupakan karena kita memberikan haqqu minal alam, sehingga yang namanya alam apalagi lewat begitu saja. Padahal Allah itu sudah kasih tahu kita bahwa ini ada sinkronisasi hubungan yang harus kita jaga. Jadi mudah-mudahan ini juga bisa mengintegrasikan penguatan karakter dan perilaku yang berbasis circularity di dalam budaya sekolah. Lebih bagus lagi kalau itu masuk mensewu Bapak Aris, masuk di kurikulum. Karena budaya sekolah itu kadang-kadang sulit dari pengalaman saya. Kalau pemilik sekolahnya itu dikuasai oleh orang tua yang punya level ekonomi lebih tinggi. Jadi apapun yang dilakukan oleh kepala sekolah akan kalah dengan kepemilikan sekolah tersebut. Tetapi kalau diikat di dalam kurikulum, insya Allah itu bisa berjalan. Ini pengalaman saya pribadi karena saya terjun langsung ke dalam pengelolaan sampah sejak tahun 2002 sebetulnya, tapi kemudian 2012 saya lulus lagi. Dan yang lain juga yang saya lihat yang belum ada terkait dengan kampanye berbasis sirkular ekonomi. Kampanye ini bisa dilakukan dalam bentuk berbagai macam. Pertama adalah pembentukan gugus tugas lintas angkatan dan lintas warga sekolah. Artinya gugus tugas itu tidak boleh hanya didominasi oleh guru atau hanya siswa, sehingga kepemilikan itu ada di sana. Bahwa gugus tugas itu mempunyai tugas untuk menjaga circularity di dalam sekolah. Kemudian juga harus ditunjuk duta besar. Duta besarnya dari guru siapa, dari karyawan siapa, dari siswa siapa. Dan mereka kalau perlu harus diminta untuk menciptakan inovasi-inovasi sehingga ini bisa mendorong sekolah ini semakin bertumbuh. Kemudian juga yang lain jangan lupa kita perlu penghargaan. Jadi kita harus ada award yang harus diberikan, entah di dalam sekolah atau di lintas sekolah. Jadi mungkin kita buat sekolah circular award. Sebetulnya sudah ada sih sekolah hijau green school. Cuman green school kita kadang-kadang juga kayaknya harus ada informasi terhadap green school ini. Ini berarti kebetulan adalah sedang saya, jadi saya harus meminta pada beliau. Itu kemudian yang lain juga yang saya catat di sini skema pembiayaan ini belum tertuang dengan jelas. Nah ini juga harus perlu diperhatikan bagaimana kita membuat yang namanya green funding buat bank sampah ini. Bagaimana skema insentif yang mau diberikan juga di sini. Nah ini belum konkret. Mungkin kita harus integrasikan dengan BOS. Jadi sekolah yang mendapatkan funding terbesar adalah sekolah yang menjalankan sekolah sirkular. Kalau tidak, maka dia tidak kemudian juga dana desa juga penting. Kalau misalnya tidak punya kemampuan untuk tugas duty khusus bank sampah tersebut. Kenapa? Bank sampah itu bisa hidup pertama kali adalah komitmen. Kalau pengelolanya tidak punya komitmen, Bapak Ibu mau bicara berapa kali pun sampai berkali-kali pun tidak akan jalan. Yang kedua, bank sampah ini yang mampu harus punya pengelola yang bertanggung jawab. Makanya harus dibuat strukturnya
juga bergantung pada jumlah atau volume sampah. Kalau dia tidak banyak dan tidak kontinu, saya bisa yakinkan bank sampahnya akan segera tutup. Kita harus punya strategi supaya bank sampahnya tidak tutup. Nah, yang kami ajarkan kepada teman-teman itu adalah mengidentifikasi commercial bisnis yang ada di sekitar sekolah. Kita kerjasama misalkan dengan Alfamart, dengan Indomaret, dengan restoran, sehingga bank sampahnya itu terpilih karena ada volume sampah yang dikirimkan dan tidak hanya jenis anorganik. Sampah kita paling banyak rata-rata 60-75% itu adalah organik. Nah, organik ini sebetulnya punya potensi yang luar biasa. Saya kenapa bisa sampaikan seperti ini? Karena rata-rata bank sampah yang kami bina penghasilannya sekitar 20 juta. PPS 3R di Seminyak Bali 5M per bulan. Salah satu pesantren di Jawa Timur 90 juta per bulan. Padahal mereka belum mulai. Kemudian juga yang di Purwakarta itu sekitar 37 juta, baru mulai juga. Tapi itu mengintegrasikan semua jenis sampah dan harus ada inovasi di sana. Makanya ini perlu ada lomba supaya mendorong teman-teman untuk melakukan inovasi. Kemudian yang lain yang juga belum nampak jelas, mudah-mudahan ini karena ini baru high level policy brief ya, yaitu monitoring dan evaluasi. Monefnya itu juga belum jelas. Mungkin usulan saya kalau bisa ada indikator output, misalkan outputnya berapa persen siswa atau orang tua atau guru atau karyawan yang mengikuti pelatihan. Ini yang simpel aja. Kemudian berapa jumlah sarana prasarana yang mendukung circularity. Kemudian juga berapa jumlah program yang berbasis circular ekonomi yang sudah dihasilkan oleh sekolah. Ini juga bermanfaat. Kemudian juga untuk outcome-nya, perubahan perilaku. Bagaimana kita bisa melihat perubahan perilaku? Berapa persen anak-anak yang sudah menerapkan prinsip circular ekonomi? Kemudian juga jumlah kemitraan. Jumlah kemitraan itu kalau misalkan bisa jangan yang berbasis filantropi. Karena kalau berbasis filantropi, kita itu diajarkan meminta. Padahal basisnya bank sampah, suatu ketika kita mandiri dan bisa memberi. Sama seperti yang tadi saya ceritakan, beberapa sekolah dan juga TPS dan bank sampah, mereka sekarang sombong. Kalau ibu datang ke sini, saya yang traktir ibu, bukan ibu yang traktir saya. Karena saya sudah mampu dan itu mereka betul-betul lakukan. Perjuangannya panjang, nggak mudah memang. Jadi jangan sampai pas saya mimpi hari ini saya tidur, besok pagi saya bangun bank sampahnya itu enggak. Jangan sampai ada pemikiran seperti itu Bapak dan Ibu. Perjalanannya panjang tapi butuh komitmen dan insya Allah pasti bisa. Kemudian juga kita harus mengukur dengan impact berapa persen penurunan sampah yang jelas. Nah, ini saya dulu pernah dianggap gila oleh beberapa teman ibu-ibu nih khususnya. Ibu tuh Mbak ngapain kita disuruh ukur berapa sampah makanan, berapa sampah ini? Saya bilang, nah ditulis aja, ditimbang ditulis. Nanti kalian akan tahu mengapa ini kalian lakukan. Karena ini akan dikorelasikan dengan dampak ekonomi yang ada. Satu. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara tentang off-taker, ada off-taker yang dia jelas-jelas meminta yang namanya responsible sourcing. Dengan kita mencatat, kita sudah memastikan adanya penelusuran sehingga bank sampah tersebut akhirnya menjadi mitra perusahaan-perusahaan yang berbasis responsible sourcing. Alhamdulillah mereka sekarang menjadi mitra dan salah satunya TPS 3R Seminyak kepada 5M per bulan. Itu dari yang penghasilannya hanya 1,1 juta sekian sekarang jadi 5M. Kemudian juga sampah yang didaur ulang berapa banyak? Bagaimana kita meningkatkan komunitas yang ada? Bagaimana dari sampah tersebut? Jadi saya tadi baru cerita dengan Mas Yuta dan Pak Iwan juga. Bagaimana sampah itu bisa mengubah suatu desa? Dia tidak lagi bergantung pada makan bergizi gratis, karena dia menggunakan sampah
sisa sampah makanan dan juga limbah air yang dibakar, sehingga mereka punya yang namanya urban farming. Mereka punya perkebunan sayur-sayur dan buah, dan juga punya yang namanya peternakan ikan lele dan patin. Sehingga desanya itu sudah menolak yang namanya program makan gizi gratis. Nanti kalau perlu kita yang kasih ikannya, perlu maggot saya kasih maggotnya. Jadi hal yang seperti itu yang mungkin harus mulai kita coba. Kemudian ada lagi yang mungkin juga harus kita lihat dan perhatikan dari ini, bagaimana kita melakukan pendekatan kepada pemerintah daerah. Syukur alhamdulillah di sini Pak Aris mewakili dan Mas Ari mewakili pemerintah pusat. Tapi peran pemerintah daerah itu sangat penting. Nah, harus ada strategi pendekatan kepada pemerintah daerah, apalagi rata-rata pemerintah daerah mengalokasikan anggaran pengelolaan sampah kurang dari 1%. Ini kenyataan yang ada. Dianggap permasalahan isu prioritas di Indonesia, tapi begitu kita bicara tentang anggaran kurang dari 1%. Ini, akan gila. Jadi ini bukan dari pemerintah daerahnya sebetulnya, tetapi adanya aturan dari Kementerian Keuangan sehingga ini tidak bisa dialokasikan sebagai program. Jadi kita juga harus mendekati para pemimpin daerah. Kemudian ini saya juga melihat terkait dengan ketergantungan pada individu. Makanya tadi saya usulkan ada gugus tugas yang lintas. Kita perlu banyak champion. Kenapa banyak champion? Kalau misalkan championnya hanya satu, begitu anak ini lulus, dia ke laut, bank sampahnya hilang. Jadi harus ada lintas generasi. Dan dua lagi ya Mbak ya. Ya, terkait dengan ini yang sering dilupakan oleh guru-guru, dimensi inklusivitas. Karena dianggap semua siswa yang masuk ke sekolah adalah anak normal. Padahal kita harus bisa menerima inklusivitas untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Dan yang terakhir adalah tidak adanya antisipasi terkait resistensi culture. Setiap daerah punya lokal konteks dan lokal budaya yang berbeda. Jadi kurang lebih itu kira-kira belajar dari pengalaman saya dan melihat dari konsultif yang pernah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Rusia. Saya kira masukannya sangat banyak sekali ya terkait dengan roadmap, terkait dengan punya tentang komitmen kampanye sebagai kesimpulan penghargaan dan juga outputnya seperti apa untuk komen. Tadi juga di highlight bagaimana pendekatan coba dan saya kira menarik tadi beberapa kali visi-visi dengan bapak dari Kementerian Pak Arifin. Namanya jabatannya Pak Strasus ini memang sekolah itu miliknya Pemda, bukan miliknya kementerian, sehingga kementerian tidak bisa gender. Apalagi sekolah menteri itu harus Pemda yang dihati. Jadi saya kira ini masukan yang penting sekali untuk bisa diamalkan untuk penyempurnaan positif. Dan penanggap terakhir ini dari Majelis Bimbingan Hidup PP Muhammadiyah kepada Bapak Ikhwanuddin. Bapak Junti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan sekolah sekolah kami apresiasi ya bahwa hal ini mudah-mudahan terwujud dengan mudah di sekolah-sekolah Tanjungan Baru. Yang kedua, Majelis Bimbingan Hidup Muhammadiyah bekerjasama dengan Kementerian Perhubungan sebenarnya sudah melaunching bulan Ramadan kemarin tentang sekolah kegiatan berkemajuan. Tetapi sedang digodok bagaimana formulasinya karena tentu saja definisi atau tipologi sekolah di kota dan desa itu beda. Jadi mudah-mudahan inisiatif ini bisa berjalan dengan baik dan terwujud. Untuk itu lalu kemudian terkait dengan sekolah negeri, ada hal yang menarik bagi semuanya bahwa saya belum melihat dengan yang
bahwa sekolah itu kan melibatkan selain stakeholder, ada siswa, orang tua, dan masyarakat. Artinya sekolah yang hanya dari jam 7 sampai jam 2 atau jam 3 itu sangat kurang untuk membentuk habit siswa secara keseluruhan. Sehingga memang betul bahwa orang tua memang juga layak diikutsertakan dalam program seperti ini, setidaknya mengetahui. Ini juga sesuai dengan apa Bapak Usma yang tulis, yaitu untuk mewujudkan sekolah sekolah tadi ternyata merupakan kerja yang panjang, dan juga salah satunya saya garis bawahi adalah kolektif, melibatkan semua pihak. Tidak bisa inklusif hanya 1-2 pihak, tapi semakin banyak pihak yang terlibat, maka terwujudnya akan semakin besar peluangnya. Karena itulah, mumpung di sini ada Bang Ayu, Pak Arif ya, Pak Arif Zamali, kami ketemu terakhir sebelum beliau jadi staf khusus. Mudah-mudahan jadi apa itu ya? Apa? Jangka panjang ini yang menarik adalah kalau pionirnya Bapak Ibu Kepala Sekolah dipanggil Allah, biasanya programnya juga redup. Artinya pola ini tidak berjangka panjang kalau tidak disiapkan dengan baik. Sehingga saya mohon ini dari kita semua. Kalau tadi dibilang sekolah itu punya program, tetapi sejatinya pada muatan kurikulum yang sudah mendukung untuk menciptakan lingkungan yang green atau tidak. Saya belum lihat bahasa tentang kurikulum, padahal bicara sekolah itu kita tidak akan lepas dari yang namanya kurikulum. Sehingga biasanya para kepala sekolah itu takut jika ada aturan menteri Pak Halim. Jadi dibikin aturan saja yang memaksa sekolah untuk kemudian setidaknya akrab dengan dunia yang hijau atau lingkungan sekolah yang hijau. Kalau tidak ada aturan undang-undang atau jenisnya, saya kok ragu itu akan berjalan dengan baik. Akhirnya tergantung ketahanan kepala sekolah atau pihak manajemen sekolah. Itulah pentingnya kemudian selain jangka panjang tadi diikat dengan undang-undang atau jenisnya, kemudian kolektif juga sudah. Kemudian terakhir saya ingin menyoroti tentang MBG. Kebetulan saya juga guru. Kami jadi pionir di Jogja yang mengawali ya, jadi baru 5 hari ini di tingkat SMP dan SMA dapat MBG. Ternyata mungkin ada satu hal yang kurang. Bagaimana kampanye Green School ini bisa juga mungkin aku tertanam dalam jiwa anak. Jadi makannya itu kan pakai ompreng. Ompreng itu kenapa tidak? Itu kan polos. Kenapa tidak dicetak misalnya atau sejenisnya atau segala apa-apa yang itu mendukung untuk terwujudnya sekolah hijau. Sungguh-sungguh di belakang ada atas, ada di bawah. Itu terkait dengan sekolah hijau atau wujudnya sekolah kedua. Jadi ternyata saya tidak mau pro kontra tentang MBG ya, tapi karena MBG ini jelas terjadi dan support triliunan, kenapa tidak kemudian diwujudkan untuk kampanye bagaimana lingkungan hijau itu memang menjadi alam bawah sadar siswa. Makan sudah ada kampanye tiap hari kan, mungkin tiap berapa tahun itu kemudian diganti lagi. Itu saya rasa akan menambah daya juang atau menambah stamina untuk jangka panjang biar menjadi sekolah yang lebih hijau. Jadi selain itu tadi kurikulum dan juga yang akan terjadi, Bapak Ibu mungkin belum MBG, tapi kan kemungkinan besar pasti ya Pak Aib ya, karena itu program presiden. Jadi mau tidak mau itu kita gunakan untuk campaign apa itu hijau tadi, tetapi itu akan lebih efektif dan efisien bila tadi ada dari kementerian ada yang betul-betul membuatnya menjadi aturan resmi. Saya rasa itu saja dari saya dan kami ucapkan mudah-mudahan menciptakan sekolah yang pro lingkungan hidup, kemudian terwujud sekolah yang sekolah tadi bisa terwujud dan juga memberikan kebahagiaan bagi kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi menghayat beberapa hal yang terkait dengan karakter ya. Dan ini juga tadi banyak disampaikan oleh penanggap yang lain. Memang kalau saya diminta menyimpulkan
sekali. Banyak sekali poin-poinnya, tetapi yang saya sempat catat dan menjadi lampiran. Yang pertama yang terkait dengan bagaimana satu jangan terjebak pada administrasi, sehingga memang perlu ada award, perlu ada penghargaan, tetapi juga sekali lagi mencari strategi agar tidak terjebak pada administrasi, karena itu kemudian akan terkait dengan poin yang kedua, yaitu keberlanjutan. Yang namanya inovasi, kalau dalam tulisannya Mbak Nana butuh provider ya. Tulisan kita. Ya. Jadi inovasi itu butuh sosok yang memang kuat. Tapi kalau menyadarkan sepenuhnya pada kepala sekolah, nanti kalau kepala sekolahnya pindah, kepala sekolahnya ganti tidak berlanjut, sehingga tadi yang juga banyak disarankan adalah melibatkan multi stakeholders, termasuk tadi dari Rusia, pentingnya mengembangkan gugus tugas yang lintas angkatan bahkan, dan juga lintas stakeholders termasuk dengan orang tua dan juga masyarakat. Kemudian hal yang lain adalah perlunya peningkatan kapasitas dan kompetensi guru, karena mau mengubah karakter siswa, kalau gurunya belum berubah, ya akan susah. Dimulai dari gurunya dulu, baru kemudian siswanya bisa. Jadi seperti menularkan virus itu dari yang paling kecil dulu, baru nanti virusnya bisa cepat. Saya membayangkan kalau virus green seluruh ekonomi itu kayak COVID, seneng ya kita. Eksponensial semua itu, ya ternyata tidak seperti itu. Ya, kemudian tadi soal kelembagaan sudah disampaikan. Tadi ada catatan yang terkait dengan perlunya mitigasi resiko jika kesimpulan ekonomi yang akan diangkat menjadi bagian dari bisnisnya sekolah. Salah satunya di highlight dari Mas Firdaus sering kulit tadi soal tidak transparan. Ternyata tadi uang itu kadang-kadang kalau sudah ngumpul itu membuat silau. Jadi tidak transparan. Meskipun ada contoh yang bagus, ada kesepakatan uang hasilnya kemudian dipakai untuk mengembangkan monggo kita bisa buat kesepakatan di masing-masing sekolah. Dan hal yang lain adalah perlunya untuk menyusun roadmap yang itu belum muncul di dalam policy brief ini, termasuk kalau tadi roadmapnya tidak hanya jangka pendek, jangka panjang, tetapi juga sekolah yang ada di kota, sekolah di desa, sekolah yang ada di daerah yang pedalaman atau daerah yang area. Dan hal yang lain lagi, saya kira yang di highlight ya kaitannya tadi dengan bahwa dari sisi akademisi kalau perlu kolaborasi seperti PM itu membuka diri untuk bekerja sama. Kalau perlu teknologi, untuk composting, untuk yang lain-lain, saya kira tidak hanya PM, kampus-kampus di daerah Bapak Ibu. Di Jawa Timur ada ITS, ada prodi teknik lingkungan yang punya teknologi yang advance ya, baik yang level rumah tangga sampai dengan yang level pustaka bertonton itu mereka punya, sehingga bisa kemudian dimanfaatkan. Dan juga tadi perlunya ada pendekatan ke Pemda dan juga sekali lagi kampanye, bagaimana melakukan kampanye. Itu saya kira beberapa poin yang saya catat dari apa yang disampaikan oleh 7 penanggap kita pada kesempatan sore hari ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang menghadiri. Terima kasih juga kepada Bapak yang bersedia tetap setia duduk dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh para penanggap yang pada kesempatan hari ini. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Mohon maaf kalau saya banyak mengingatkan waktu. Saya kembalikan kepada MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi berterima kasih Bapak Ibu. Mohon izin Bapak Ibu moderator dan